Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Astrini Ristiawardani. Saya mahasiswa program studi Diploma 4 Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi terkait tata laksana ketatausahaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Ada 7 pokok bahasan yang akan dipaparkan pada presentasi ini. Yang pertama adalah tugas dan fungsi tata usaha, yang kedua implementasi tugas dan fungsi tata usaha, yang ketiga pengalaman praktek, yang keempat inovasi dan prestasi, yang kelima analisis masalah, yang keenam solusi, dan yang ketujuh adalah penutup dan saran. Meninjak materi pertama adalah tugas dan fungsi subbagian tata usaha, di mana subbagian tata usaha merupakan unit kantor pertanahan yang bertugas memberikan dukungan administrasi, pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, fasilitasi reformasi birokrasi, dan penanganan pengaduan. Subbagian tata usaha tersusun dari 3 substansi. Yang pertama adalah substansi perencanaan evaluasi dan pelaporan yang berfungsi dalam penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pelaporan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan. Yang kedua, substansi umum dan kepegawaian meliputi pekerjaan penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian. Selanjutnya, pengordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di kantor pertanahan. Pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan. Pengordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan. Penanganan pengaduan masyarakat. Substansi yang ketiga adalah keuangan dan BMN, meliputi fungsi penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara. Selain tersusun atas 3 substansi, subbagian tata usaha juga terhubung dengan loket front office maupun back office. Loket front office terdiri dari loket informasi, loket hak tanggungan elektronik, loket plotting dan validasi, loket prioritas, loket pemeriksaan berkas, loket pembayaran, dan loket pengambilan. Sementara loket back office tugasnya meliputi entry berkas dan verifikasi berkas permohonan. Yang kemudian tata usaha juga terhubung dengan kearsipan, di mana kearsipan ini bertugas mengelola ruang arsip warka maupun ruang arsip buku tanah. Materi kedua adalah implementasi tugas dan fungsi tata usaha. Program yang dilaksanakan pada subbagian tata usaha yaitu layanan perencanaan dan penganggaran, meliputi beberapa kegiatan terlambat, layanan data informasi, layanan pemantauan dan evaluasi, layanan manajemen keuangan, layanan manajemen SDM, layanan sarana internal, layanan BMN. Selanjutnya adalah layanan hubungan masyarakat, layanan data dan informasi, layanan umum, layanan bantuan hukum atau advokasi, dan yang terakhir adalah layanan perkantoran. Materi ketiga adalah pengalaman praktek tata laksana ketatausahaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Ada banyak ilmu yang kami peroleh pada saat pelaksanaan kegiatan PTLP ini, antara lain mempelajari penyusunan laporan kinerja, mempelajari pengelolaan surat pada e-office, pencarian produk sertifikat berdasarkan DI 306 atau kwitansi, mempelajari penyusunan KAK renovasi gedung, mempelajari penyusunan rencana kinerja tahun 2024, melakukan pencetakan tanda terima penyerahan produk atau DI 301A,
melakukan pencarian dan pelampiran buku tanah, kemudian menyiapkan sertifikat yang akan diserahkan kepada pemohon. Dan yang terakhir adalah rekapitulasi daftar pesan dan pengaduan masuk pada Halo Kepala Kantor Kabupaten Karanganyar. Materi yang keempat adalah inovasi dan prestasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar membuat inovasi layang sempit, layanan ngopi 10 menit, yang dikhususkan untuk pemohon langsung tanpa kuasa, melayani permohonan roya, peningkatan hak, dan balik nama. Selama 10 menit, pemohon ditemani secangkir kopi sembari menunggu permohonan selesai. Pemohon langsung tanpa kuasa juga dapat menggunakan layanan elektronik Loketku yang merupakan aplikasi pelayanan loket online milik Kementerian ATR BPN yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian ada juga layanan weekend service diperuntukkan untuk pemohon langsung tanpa kuasa yang dilayani pada loket prioritas. Inovasi selanjutnya adalah layar kemah, layanan antar sertifikat ke rumah, diperuntukkan bagi pemohon langsung berusia di atas 60 tahun. Kemudian Halo Kepala Kantor, program ini merupakan program yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mengalami kendala pelayanan untuk menyampaikan secara langsung kepada Kepala Kantor ATR BPN Karanganyar. Kemudian kendala tersebut akan ditangani secara cepat dan proporsional. Yang selanjutnya adalah beberapa capaian kinerja yang sudah dicapai Kantah Karanganyar dapat Anda lihat pada slide ini. Materi yang kelima dan keenam adalah analisis masalah dan solusi. Masalah pertama adalah terhambatnya penyerahan produk sertifikat kepada pemohon dikarenakan kurang terorganisirnya tempat penyimpanan sertifikat yang telah selesai diproses. Hal ini menyebabkan pencarian produk sertifikat kurang efisien. Solusinya adalah mengorganisir tempat penyimpanan sertifikat dan mengklasifikasikannya berdasarkan jenis permohonan dan identitas pemohon atau PPAT, PPATS, pemohon langsung tanpa kuasa menurut abjad. Masalah kedua adalah terhambatnya pencetakan DI 301A. Hal ini diakibatkan oleh spesifikasi perangkat elektronik berupa komputer belum support perangkat lunak yang digunakan sehingga mengalami error. Solusinya adalah mengurangi jumlah tab yang diakses, refresh komputer, atau install ulang web browser. Permasalahan ketiga adalah basis data pertanahan yang belum terintegrasi. Belum terbangunnya basis data pertanahan yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan yang lebih akurat dan akuntabel dan bisa menjadi jaminan kepastian hukum. Solusinya adalah digitalisasi data-data pertanahan dalam rangka pembangunan basis data pertanahan terintegrasi dan terstandar. Masalah keempat adalah belum mendapatkan predikat WBBM. Perjuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk meraih predikat WBK dimulai dari tahun 2019 dan telah dicapai tahun 2022. Keberhasilan meraih predikat WBBM dapat diperoleh apabila memenuhi komponen-komponen penilaian yang telah ditetapkan dalam Permen PAN RB nomor 90 tahun 2021. Solusinya adalah membangun 6 area perubahan yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB serta melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Materi yang terakhir adalah penutup dan saran. Penutup, pembangunan zona integritas dalam rangka reformasi birokrasi merupakan salah satu kegiatan penting dalam subbagian tata usaha yang sejalan dengan visi dan misi Kantor Pertanahan. Untuk memperoleh predikat WBK atau WBBM, diperlukan dukungan dari berbagai aspek, baik dari manajemen SDM maupun sarana dan prasarana. Saran, rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan di Kantor Pertanahan hendaknya dapat terus ditingkatkan dan disempurnakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi dikarenakan keterbatasan ilmu. Terima kasih atas perhatian teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.